Halo anak-anak, bagaimana sekolahnya? Asik? Menikmati sekolah secara online itu akan membuat kita merasa sekolahnya menyenangkan. Anak-anak, menurut kalian, sejak kapan ya kalian itu bisa berbicara? Sejak kapan? Sejak lahir kah? Manusia berbicara sesuai dengan perkembangan dan usianya, bukan? Jadi, bayi-bayi yang baru lahir itu berbicara. Tapi siapa yang mengerti artinya? Bisa jadi bayi itu dengan mamahnya. Tapi yang paling tahu adalah Tuhan. Nah, nanti yang mengikuti perkembangan usia, maka bayi-bayi itu akan besar dan mulai berbicara dengan lebih jelas dan bisa lebih dimengerti. Setiap manusia mengalami seperti itu prosesnya dari bayi sampai nanti menjelang tua. Anak-anak, setiap hari kita ini berbicara. Berbicara dengan teman, dengan guru, dengan mama, dengan papa, dengan saudara-saudara di rumah, bahkan dengan siapa saja yang kita temuin, kita pasti berbicara. Nah, masalahnya adalah ada pembicaraan yang curhat, ya. Tapi ada pembicaraan yang cuma menyapa saja. Hai, atau selamat pagi, selamat siang, atau cuma berkata mari gitu ya. Berbeda ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian mendengar ungkapan yang berkata kata-kata adalah doa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah sebuah doa, sebuah harapan yang kita inginkan itu bisa terjadi pada lawan bicara kita. Waduh, kalau begitu bicara itu harus hati-hati ternyata ya anak-anak ya. Tidak boleh asal berbicara ternyata. Ya kan? Karena kata-kata adalah doa. Kata-kata itu mengandung satu harapan. Kalau kita berkata jelek terhadap lawan bicara kita, entah itu teman kita, entah itu mamah kita, papa, guru, atau siapa saja, nah itu berarti itulah doa kita. Ngeri ya? Tapi kalau kata-kata kita baik, berarti kita mendoakan lawan bicara kita mengalami, menerima, menjalani sesuatu yang baik sesuai dengan kata-kata kita. Nah, anak-anak, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3 saja. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ada apa ini anak-anak? Anak kecil ini perempuan ya, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bahwa dia itu adalah pelayan dari istri Naaman. Budak yang diambil dari Israel lalu bekerja pada Naaman. Siapa itu Naaman? Naaman itu adalah seorang panglima Aram yang pernah memenangkan banyak peperangan. Tapi pada suatu hari, Naaman itu kaget karena
dia sadar dia sakit. Dan sakitnya itu bukan pusing atau sakit perut, tetapi kusta. Wah, ngeri sekali pada zaman dahulu orang yang berpenyakit kusta, karena belum ada obatnya. Pada zaman dahulu orang yang berpenyakit kusta akan dikucilkan, tidak boleh tinggal satu rumah dengan keluarganya, dikarantina, seperti orang yang sekarang ini menderita sakit COVID-19. Tidak dibuang, tetapi harus menyingkir supaya tidak terjadi penularan di dalam rumah. Panglima Naaman pasti sedih sekali. Bagaimana bisa dia dikucilkan? Dia itu kan yang memimpin peperangan. Dia itu orang kepercayaan raja. Bagaimana kalau dia harus keluar dari rumah? Dia tidak bertemu dengan keluarganya. Naaman sedih sekali karena dia menderita sakit kusta. Nah, gadis kecil ini yang tidak disebutkan namanya, melihat tuannya sakit, dia juga sedih. Walaupun gadis ini bisa dikatakan dia adalah tawanan. Apa itu tawanan? Nah, nanti bisa tanya papa atau mama ya, tawanan ya. Dia tidak marah kepada Naaman, dia tidak benci kepada Naaman, dia juga tidak senang karena Naaman sakit. Dia malah sedih. Aduh, tuan Naaman kok sakit? Sakit kusta lagi. Wah, gimana ya? Tuan Naaman harus sembuh ini. Nah, anak perempuan ini kemudian ingat, di kampung halamannya di Samaria ada seorang nabi. Siapa nama nabi itu? Nanti kalian harus cari di dalam Alkitab ya. Kalian bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 seluruhnya, nanti akan muncul satu nama nabi yang ada di Samaria. Gadis kecil ini kemudian mendekati ibu Naaman, istrinya Naaman. Nyonya, suruhlah tuan itu pergi ke Samaria, ke kampung halamanku. Di sana ada seorang nabi yang pasti bisa menyembuhkan tuan. Dari kata-kata ini, gadis kecil ini berharap tuannya sembuh. Nah, anak-anak, kemudian Naaman langsung berangkat ke Samaria. Dan sembuh tidak? Setelah bertemu dengan nabi yang dimaksud oleh gadis kecil ini, sembuh anak-anak ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa gadis kecil ini walaupun di rumah Naaman dia hanya budak, dia sudah menggunakan mulut dan bibirnya dan kata-katanya untuk menjadi berkat ya. Tuhan memberikan kepada kita mulut dan bibir itu untuk berkata-kata yang baik kepada siapa saja. Bukan untuk mengumpat, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk membuli, bukan untuk menggosip, ya. Bukan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita mulut dan bibir dan kata-kata di dalam bahasa kita untuk menjadi berkat. Ayo mulai hari ini pakai kata-kata kita untuk memberkati orang lain. Siap anak-anak? Tuhan cinta kamu. Amin.